Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama kami dari GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini kami akan bawakan tema pedang bermata dua. Ya, sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, tak hentinya kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan kami boleh memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi semua kami yang mendengar, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah semua isi hati Tuhan yang disampaikan dan semua kami dikuatkan, dibangun. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Ya saudara, ayat bacaan kita hari ini dari Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Amin. Jadi dikatakan firman Tuhan itu hidup dan kuat. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dan firman Tuhan itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Itulah kekuatan firman Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 118 itu ayat paling panjang ya daripada seluruh isi daripada kitab suci, yaitu bicara tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu punya kekuatan yang dahsyat saudara. Kenapa Tuhan mau untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya? Karena firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Firman Tuhan itu adalah hukum yang sempurna yang membuat kita berbahagia kalau kita melakukannya. Nah saudara, dikatakan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Amsal 15 ayat 3 dikatakan, Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. ya, mata Tuhan di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan tahu saudara apa yang ada, bahkan di dalam hati kita pun Tuhan tahu. Jadi oleh karena itu perhatikan bagaimana saudara dan saya hidup. Biarlah sebagaimana orang arif, bukan seperti orang bodoh ya. Kenapa? Karena Tuhan itu memandang, memantau dan melihat kehidupan kita. Mazmur 53 ayat ketiga dikatakan, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. ya. Jadi Tuhan itu memandang dari surga ke bumi melihat kepada siapa saudara dan saya. Apakah saudara adalah orang-orang yang berakal budi dan yang mencari Allah atau ternyata tidak demikian. Saya percaya kalau saudara adalah orang yang berakal budi, di tengah proses apapun saudara hadapi, saudara punya respon yang benar sesuai dengan kitab suci, saudara pasti akan tetap cari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau saudara adalah orang bodoh yang dikatakan mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan, maka saya percaya ujungnya adalah saudara berhenti mencari Tuhan. Jadi oleh karena itu ini dua hal yang berkaitan. Kalau saudara adalah orang bijaksana, saudara akan tetap cari Tuhan. Tapi kalau saudara adalah orang yang tidak bijaksana, saudara pasti akan menjauh daripada Tuhan. Nah keputusan saudara akan menentukan. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10 berkata demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku.
Iya, demikian dikatakan Daud ya. Kemanakah aku dapat pergi? Ada lagunya ya saudara ya. Menjauhi roh Tuhan enggak bisa saudara. Kenapa? Karena kemana saja kita berada Tuhan tahu. Contohnya Yunus pergi menjauhi Tuhan yang harusnya dikatakan pergi ke Niniwe, tapi dia lari pergi ke Tarsis. Dia pikir Tuhan enggak tahu. Dia ngumpet di geladak kapal paling bawah. Ketahuan juga saudara ya. Jadi artinya tidak ada yang tersembunyi di pandangan mata Tuhan. Tidak ada yang dikatakan dan tidak ada suatu makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Semuanya terbuka, gak ada yang tersembunyi. Jadi oleh karena itu apa yang kita harus lakukan? Mari saudara belajar hidup murni dan tulus aja. Lakukan apa yang baik, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Dengan pedoman ayat firman yang tadi kita baca, bahwa mata Tuhan memandang segala tempat, bahwa Tuhan memandang dari surga ke bumi kepada kita manusia, dan kemanapun kita pergi Tuhan tahu di mana kita berada. Jadi mulai kita berjaga-jaga dan waspada dalam kehidupan kita. Jangan kita salah mengambil keputusan. Jangan kita salah menyimpang daripada jalan Tuhan. Apa maksud daripada pedang bermata dua? Pedang bermata dua adalah pedang yang kedua sisinya tuh tajam dan ujungnya runcing. Digunakan oleh prajurit Yunani dan Romawi. Karena dianggap lebih efektif dapat diayunkan ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah tanpa harus membalikannya karena kedua sisinya tajam. Makanya saudara kalau menyampaikan firman Tuhan bukan hanya orang yang mendengar, tetapi terutama kita yang menyampaikan firman. Itu yang pertama kali saudara akan tertuduh ketika saudara tidak melakukannya. Jadi oleh karena itu saudara, firman Tuhan punya kekuatan yang tajam. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan dan saudara menyampaikannya, saudara sedang mengimpartasikan apa yang saudara lakukan kepada orang lain. Tetapi kalau kita tidak melakukan tapi saudara memerintahkan orang lain melakukan, itu sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang dikatakan tidak masuk surga ya saudara ya. Jadi yang Tuhan mau adalah mari hidup setiap firman Tuhan sehingga ketika kita menyampaikan orang melihat dari hidup kita dan mereka memuliakan nama Tuhan. Demikian yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Firman Tuhan lebih tajam sehingga bukan hanya menegur tapi memberi nasihat. Maka dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu kekuatan firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan itu tujuannya untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jangan heran kalau saudara melakukan kesalahan, saudara saat itu duduk dalam ibadah dan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya itu menegur saudara. Itu jangan heran karena demikianlah fungsi firman Tuhan. Ada orang yang berkata, malas deh ibadah di sini, gue ditegur terus. Ada yang bilang begitu saudara. Ya, kenapa firman Tuhan kayaknya nembakin dia terus? Sebetulnya bukan nembakin. Saya percaya pembicara bukan karena punya tujuan tertentu menyampaikan kebenaran firman demikian. Tapi seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dia akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kalau saudara tertegur dengan firman Tuhan, berarti yang harus saudara lakukan adalah relakan hati dan bertobat. Karena Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 19, dikatakan orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hati dan bertobat. Kalau firman Tuhan masih menegur saudara, mari relalah ditegur dan bertobat. Kalau hamba-hamba Tuhan mulai menegur saudara melalui firman dan kebenarannya. Jangan saudara marah dengan hambanya yang menegur saudara. Saudara, kalau hamba Tuhan sudah nyerah, sudah angkat tangan, Tuhan gak sanggup lagi, saudara tahu Tuhan yang akan turun tangan. Ibrani 10 ayat 31 dikatakan, ngeri benar jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Kalau Tuhan yang turun tangan itu ngeri saudara. Jadi oleh karena itu biarlah peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya, saudara dengar, saudara relakan hatimu dan bertobatlah. Gak perlu dihajar dulu. Kalau saudara gak mempan dihajar masih belum tobat, disesah saudara. Jadi oleh karena itu jangan mempersulit diri saudara sendiri. Mari mulai sekarang kalau ada teguran, terima teguran, minta kekuatan Roh Kudus untuk mengubah hidup saudara. Untuk saudara bisa melakukan yang lebih baik lagi. Nah, kehidupan seperti itulah yang Tuhan mau. Kuasa dan kekuatan firman Tuhan yang dipraktekkan setia itu dapat mengubah pola pikir dan cara pandang manusia. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara melakukan firman itu dengan setia, saya percaya pola pikir saudara itu akan diubah Tuhan. Cara pandang saudara diubah Tuhan. Dan dikatakan saudara tidak lagi mempunyai pola pikir dunia, tapi menjadi pola pikir rohani. Seperti Matius 7 dikatakan ayat 24 sampai dengan 27.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, keputusan di tangan saudara dan saya mau pilih seperti apa. Kalau saudara mau menjadi orang yang bijaksana, baiklah mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Maka saya percaya kalau saudara melakukan, saudara akan terbentuk menjadi manusia rohani yang kuat. Sehingga ketika ada badai, ada masalah, ada goncangan dalam hidupmu, engkau tidak akan rubuh saudara. Engkau tidak akan rusak. Tapi jika engkau hanya cuma mendengar, tapi engkau tidak melakukan firman Tuhan, maka di tengah masalah, di tengah goncangan, engkau akan roboh dan hancur. Dan dikatakan parahlah kerusakannya. Itu yang akan terjadi dan sangat jelas firman Tuhan ini saudara disampaikan. Jadi oleh karena itu jadilah pelaku firman. Tuhan tahu bahwa manusia cenderung melakukan kejahatan, maka diberikan Roh Kudus sebagai penolong buat kita. Roh Kudus akan menolong saudara untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Asal kau mau datang kepadanya, kau minta kekuatannya. Saya percaya Roh Kudus akan turut bekerja membantu saudara untuk saudara melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka dikatakan kalau saudara mendengar firman Tuhan dan saudara melakukannya dengan ketekunan, saudara akan berubah, pola pikir saudara akan berubah, cara pandang saudara akan berubah. Dari manusia duniawi kau akan diubah menjadi manusia rohani. Dan kedua, akan membuat hidup manusia berbahagia. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, bukan hanya meneliti tapi saudara merenungkannya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudara akan berbahagia dibuatnya. Itu janji Tuhan saudara. Ya, yang ketiga saudara akan hidup dalam berkat Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Saudara nanti baca sendiri ya saudara, itu berkat-berkat begitu banyak yang Tuhan sediakan bagi kita. Jika kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia, maka berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu, dikatakan firman Tuhan. Jadi oleh karena itu yang diperlukan saudara adalah mari saudara ambil kekuatan firman Tuhan yang dahsyat. Firman Tuhan yang mengubah pola pikir dan cara pandang kita. Firman Tuhan yang membuat kita hidup berbahagia. Firman Tuhan yang membawa kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Dan firman Tuhan yang memberi jaminan masuk kerajaan surga. Dikatakan Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jelas saudara dikatakan, kepadamu ku berhadapkan pilihan. Kata Tuhan pilih. Mau pilih kutuk atau mau pilih berkat, kehidupan atau kematian, pilih kata Tuhan. Ya. Dan tapi Tuhan luar biasa ya saudara, memberi jawaban untuk pilihan yang harus kita pilih yang terbaik. Pilihlah kehidupan. Caranya dikasih tahu juga sama Tuhan. Caranya yaitu dengan mengasihi Tuhan, mendengar suaranya dan berpaut kepadanya. Kalau saudara melakukan 3 hal itu, maka janji saudara akan memperoleh yang namanya kehidupan alias masuk surga. Itu adalah kepastian. Jadi itulah saudara kekuatan firman Tuhan yang dahsyat. Kalau kuasa atau kekuatan firman Tuhan itu saudara hidupi dengan kesetiaan,
pekerjaan, maka janji itu akan menjadi bagian kita. Saudara akan berubah pola pikir saudara menjadi manusia rohani. Saudara akan dikatakan dibuat hidup berbahagia. Saudara hidup dalam berkatnya Tuhan dan memperoleh kehidupan alias masuk surga adalah kepastian. Wow, ini semua manusia dunia mencari. Tapi gak semua orang mengerti. Tapi biarlah saudara dan saya hari ini mendengar firman Tuhan ini, saudara mengerti. Firman Tuhan punya kekuatan yang dahsyat. Yang penting adalah mari kau datang kepada Tuhan, sendengkan telingamu untuk mendengar firman Tuhan. Hingga imanmu timbul. Tapi iman hanya timbul kalau kau cuma mendengar. Tapi praktekkan setiap firman Tuhan di setiap kesempatan. Maka engkau akan bertumbuh dalam imanmu kepada Tuhan. Nah ini saudara yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Firman Tuhan hanya bisa dilakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Ingat, tidak bisa dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Roh Kudus. Dikala kau tidak bisa melakukan, dimaki memberkati bukan hal yang mudah. Tapi kalau kau mau melakukan, kau hanya perlu datang sama Tuhan bilang, Roh Kudus mampukan aku melakukan. Maka Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupanmu, akan memampukan engkau untuk memberkati orang yang memakimu. Nah itu saudara yang Tuhan mau, sehingga kita tidak lagi menuruti keinginan daging. Dikatakan di ayat 16, maksudku ialah Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di ayat 17 dikatakan sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Beda saudara, nggak bisa nyambung. Kalau saudara hidup di dalam daging, gak mungkin saudara bisa menghidupi firman Tuhan yang diberikan, dikatakan firman Tuhan yang dilepaskan dengan kekuatan roh Allah. Saudara hanya bisa melakukan dengan kekuatan roh Tuhan, gak bisa dengan daging saudara. Oleh karena itu latih diri saudara, matikan daging agar manusia roh saudara diperkuat. Caranya gimana? Puasa saudara. Puasa mematikan daging, menahan lapar dan haus untuk saudara berdoa. Dan waktu saudara berdoa, manusia roh saudara diperkuat. Jangan saudara cuma puasa, gak makan, gak minum, tapi gak berdoa. Namanya diet saudara ya. Jadi saudara harus datang kepada Tuhan di tengah engkau berpuasa. Maka manusia rohmu diperkuat, engkau bisa mengatakan tidak terhadap tipu daya dosa. Nah, libatkan Roh Kudus dalam kesempatan yang Tuhan berikan untuk mempraktekkan firman-Nya. Kapan kesempatan praktekkan firman Tuhan? Saudara, kita selalu diberi kesempatan praktek firman Tuhan. Yaitu di saat kita mengalami Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pada saat engkau tertindas, di situ ada kesempatan kau praktekkan firman Tuhan. Jadi oleh karena itu waktu tertindas, saudara jangan cepat marah, jangan cepat emosi, tapi kau harus tahan mulutmu, tahan tanganmu, elus dada, tarik napasmu, berdoa, serahkan sama Tuhan dan belajar daripada Tuhan. Itu rumusnya saudara, jangan cepat marah. Dan rumus ini harus dilakukan tuntas. Kalau saudara hanya cuma mingkem mulutnya, mingkem tangannya, tapi saudara lupa datang dan berdoa kepada Tuhan, minta pengertian atas setiap kasus yang saudara alami, dampaknya adalah sakit tiroid. Saudara tahu sakit tiroid itu ya gondok di dalam ya. Kenapa? Karena saudara nggak keluar. Saudara tahan di dalam tapi saudara lupa menyerahkan kepada Tuhan dan belajar mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga dampaknya begitu. Tapi kalau saudara nggak bisa tahan mulut saudara, nggak bisa tahan tangan saudara untuk chatting, untuk ungkapkan kemarahan saudara melalui WA, melalui Facebook, melalui media sosial lainnya, dampaknya adalah tensinya naik saudara. Nah, kalau tensinya naik tinggal tunggu stroke. Nah nggak enak kan? Jadi oleh karena itu rumusnya harus tepat. Yaitu ketika dikatakan saudara hatinya panas, tahan mulutnya, tahan tangannya, tarik napas, doa. Saudara, dan doanya jangan salah. Jangan berdoa Tuhan biar kecelakaan. Salah, bukan begitu. Tapi saudara harus berdoa Tuhan. Tuhan aku ngerti, pasti ada pembelajaran di balik apa yang aku alami, buat saya ngerti. Nah begitu doanya saudara. Waktu saudara menyerahkan kepada Tuhan, maka berikutnya Tuhan akan ngajar apa yang harus saudara lakukan. Kalau Tuhan minta saudara melakukan sesuatu, lakukan saudara dengan kekuatan Roh Kudus. Itulah yang memberi pertumbuhan dalam iman kita. Yaitu dikatakan pada saat tertindas. Kedua, 1 Korintus 4 ayat 12 sampai dengan 13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Dimaki memberkati. Waktu dimaki adalah kesempatan saudara berkati orang yang maki saudara.
Jadi kalau dimaki kita berkati orang yang maki kita. Dianiaya halus dada sabar. Waktu difitnah ketemu orangnya saudara katakan shalom dengan ramah. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ini adalah kesempatan untuk iman kita bertumbuh. Ini adalah kesempatan saudara praktekkan firman Tuhan. Yang akan mengubah pola pikir kita. Membuat hidup kita bahagia. Dan membuat hidup kita dalam berkat Tuhan dan masuk surga. Nah yang ketiga contoh saudara. Praktek firman Tuhan bisa kita lakukan pada saat apa? Dikatakan Lukas 4 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Iya, kesempatan pada saat saudara direndahkan. Pada saat direndahkan di situ ada kesempatan untuk saudara ditinggikan. Jangan saudara marah dengan orang yang merendahkan saudara. Saudara kehilangan kesempatan untuk praktekkan firman Tuhan agar saudara ditinggikan. Kita harus semakin ditinggikan sampai disempurnakan. Nah saudara kita belajar daripada Tuhan Yesus dalam Filipi kedua dikatakan ia tidak mengambil kesetaraannya sebagai Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Dikatakan ia mengambil rupa hamba bahkan menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Dan ayat 9-nya berkata begini. Oleh sebab itu ia ditinggikan lebih dari segala nama. Semakin direndahkan semakin kau ditinggikan. Jadi jangan tolak kesempatan ini. Waktu kau direndahkan itu adalah kesempatan kau harus berbahagia dengan orang yang merendahkan engkau. Kenapa? Karena melalui dia kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Nah itu adalah kesempatan. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Dikatakan diludahi, dipermalukan. Kalau saudara mau menangguh itu, ini kesempatan loh saudara. Kesempatan apa dikatakan? Engkau akan sebagai ganti dikatakan bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dipermalukan amat sangat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Diludahin saudara. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di bumi. Dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Nah, saudara ini janji Tuhan. Kalau saudara mau menerimanya yang dikatakan warisan 2 kali lipat di bumi diberkati saudara. Dan juga masuk surga dalam sukacita abadi. Itu menjadi bagian kita harus rela saudara. Yesus pun sudah menanggungnya untuk kita. Yesus sudah memberi teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Dia diludahi dikatakan dalam Matius 26 ayat ke-67. Ia diludahi, ditinju dan dipukul saudara. Ada janji warisan 2 kali lipat di negeri. Dan juga sukacita abadi menjadi bagian kita. Jadi udah rela aja saudara. Ya mau diludahi, dipermalukan. Udah yang penting kita melakukan kebenaran. Waktu kita menghadapin itu terima aja prosesnya. Itu baik buat kita. Saudara harus tahu bahwa kita ini sedang diproses dibentuk oleh penjunan yang hebat dan dahsyat namanya Yesus Tuhan. Di tangan Tuhan Yesus, saudara akan dibentuk menjadi bejana yang sangat indah pada waktunya. Oleh karena itu suka-suka Tuhan. Serahkan kepada Tuhan membentuk engkau dengan cara apa. Nikmati setiap proses yang ada di depanmu. Setiap proses yang ada tujuan-tujuan Tuhan. Jangan cepat marah, itu kuncinya. Marah membuka pintu gerbang kejahatan masuk. Marah membuat orang seringkali mulai mengurangi, mundur dan menjauh dan terhilang daripada Tuhan. Jadi oleh karena itu jaga hati kata Tuhan ya. Dan dikatakan Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat ini mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Banyak sengsara. Saudara bukan cuma 1-2 sengsara. Banyak sengsara. Tapi kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Di tengah kesengsaraan ada Roh Kudus. Ada kekuatannya yang menyertai kita. Yang menolong, yang membantu untuk kita menjadi pemenang demi pemenang. Yang dikatakan keluar dengan kemenangannya gilang gemilang kata Daud. Jadi oleh karena itu saudara hadapi setiap prosesnya. Tujuan semua itu adalah Tuhan mau menyatakan dirinya bahwa dia adalah sebagai penolong. Tuhan izinkan saudara dalam proses, dalam kemalangan, kesengsaraan, aniaya. Di situ Tuhan punya tujuan agar saudara boleh mengenali Tuhan sebagai Allah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Ya, dikatakan dalam Mazmur 46 ayat kedua. Dan yang kedua, tujuan semua itu adalah melihat kemurnian iman kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 katakan demikian. Berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan,
Maksud semuanya itu ialah membuktikan karunia imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, tujuan semua itu dikatakan kita sekalipun hari ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita harus berduka cita, harus mengalami duka cita karena berbagai pencobaan. Tetapi maksud tujuannya, ada tujuannya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara akan dilihat Tuhan seberapa murninya saudara kepada Tuhan. Cintamu kepada Tuhan, imanmu kepada Tuhan akan dinilai, dilihat oleh Tuhan. Di tengah pencobaan itu akan ketahuan saudara. Apakah engkau mencintai Tuhan dengan kemurnian hati? Kalau engkau mencintai Tuhan dengan kemurnian hati, engkau dimaki, dihina, dianiaya, direndahkan tidak akan pernah membuat engkau berhenti mencintai Tuhan. Engkau akan tetap melayani Tuhan. Engkau akan tetap beribadah kepada Tuhan. Engkau akan tetap menyenangkan hati Tuhan. Walaupun apapun yang kau alami tidak membuat berhenti kau mencintai Tuhan. Itulah namanya kemurnian iman. Kemurnian iman saudara teruji. Dan tujuannya adalah supaya saudara memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Saya membayangkan masa itu adalah masa yang luar biasa indahnya. Musik spektakuler kerajaan surga akan dikumandangkan untuk menyambut kedatangan saudara dan saya, orang-orang kudusnya yang mati dalam Tuhan, bangkit kita hidup di dalam tubuh kemuliaan. Kita akan naik awan-awan permai, disambut dengan pujian, kehormatan dan kemuliaan. Musik surgawi menyambut saudara dan saya. Betapa sangat amat indah waktu itu. Saya percaya pada saat itu kita akan lupa hari ini kita dianiaya. Kita gak ingat lagi waktu kita dianiaya, direndahkan. Kita sudah gak ingat lagi harga yang kita bayar. Ketika kita berjuang untuk datang kepada Tuhan, ketika kita sakit kita berjuang untuk cari Tuhan. Sudah tidak kita ingat lagi saudara. Betapa indahnya pada masa itu. Dan itu berlaku kekal saudara. Untuk harga yang sangat singkat, waktu yang sangat singkat di muka bumi ini sebagai penentu kekekalan hidup saudara. Jadi oleh karena itu jangan sampai engkau salah dalam bertindak di bumi ini. Karena kesalahanmu di bumi menentukan kehidupan kekekalanmu. Fatal saudara dampaknya. Salah ambil keputusan, engkau akan memperoleh dampak yang fatal karena bicara kekekalan. Hanya ada dua tempat, kalau surga gak terima engkau hanya ada bisa di neraka saudara. Kengerian yang sangat amat dahsyat di neraka pada masa itu dikatakan dalam kekekalan. Jadi oleh karena itu jangan salah mengambil keputusan. Dan kita percaya tujuan semua itu bukan hanya membawa kita pada pujian, kemuliaan, kehormatan. Tetapi 2 Timotius 3 di ayat 10 dikatakan, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Ya, aniaya itu adalah kesempatan untuk iman kita bertumbuh. Jadi tujuan saudara dianiaya adalah agar iman saudara bertumbuh. Dan di Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iya, jadi diperlukan adalah ketekunan ya. Pada saat saudara menghadapi berbagai-bagai pencobaan, engkau tetap tekun melakukan apa yang baik sesuai dengan kitab suci, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Maka berikutnya dikatakan engkau akan sempurna di dalam ketekunan. Demikian sahabat penerobos, biarlah ini menjadi rema buat kita hari ini. Pedang bermata dua bicara tentang firman Tuhan yang punya kekuatan yang dahsyat. Carilah firman Tuhan, renungkanlah siang dan malam, hidupi dengan kekuatan Roh Kudus. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang berbahagia dibuatnya. Bukan hanya di bumi, tapi di surga adalah kehidupan kekal yang saudara akan peroleh dalam sukacita abadi. Demikian sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin saudara mulai lemah, mulai gak baca firman Tuhan, mulai saudara gak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Mulai hari ini berbalik, saudara kembali bacalah firman Tuhan, karena firman memberi kekuatan dan memerdekakan hidup kita. Mari saudara, saya angkat tangan saudara, saya akan berdoa buat saudara. Terpujilah nama Tuhan untuk apa yang sudah kami terima. Hari ini kami mengerti firman-Mu punya kekuatan yang amat sangat dahsyat, yang mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami, menjadikan kami manusia yang berbahagia, dan masuk surga adalah kepastian yang Tuhan berikan buat kami. Terpuji nama Tuhan yang menyertai kami. Mari bangkitkan semangat daripada Tuhan atas setiap kami sahabat penerobos, untuk kami semakin memiliki lapar dan haus untuk merenungkan, membaca firman, merenungkannya dan melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami, haleluya, amin.
Puji Tuhan sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama dengan kami dalam camp pelatihan pemuritan GOB, generasi penerobos. Untuk saudara boleh dilatih menjadi penerobos-penerobos Tuhan yang luar biasa. Dan di setiap hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam, saudara diberi kesempatan untuk masuk melalui media Zoom. Tidak dibatasi tempat dan waktu hari ini masa pandemi. Saudara dari wilayah timur, dari wilayah tengah, wilayah barat, saudara boleh bergabung bersama-sama. Oleh karena itu, saudara boleh ketik nomor di bawah ini dan saudara ketik bahwa saya rindu bergabung dalam komunitas GOB. Nanti saya akan masukkan saudara dalam komunitas kami. Saya akan kasih linknya untuk saudara bergabung bersama-sama. Hanya untuk orang yang sungguh-sungguh. Kami melalui media Zoom. Jadi kalau saudara, handphone saudara mungkin tidak memadai atau saudara tidak punya waktu untuk hari itu, nggak usah saudara bilang mau bergabung ya saudara, saya hanya mau buat orang yang sungguh-sungguh. Silakan saudara ketik dan saya akan kasih linknya. Silakan bergabung bersama-sama dalam komunitas kami. Biarlah kita menjadi penerobos-penerobos yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.